Tidak ada sebenarnya ilmu tingkat rendah, tingkat tinggi, tahapan-tahapan. Itu sebenarnya hanyalah ukuran untuk diri kita sendiri saja. Seberapa mampu kita mendalami keilmuan tersebut. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam rahayu buat semuanya. Salam kebajikan, salam persaudaraan. Semoga seluruh makhluk di alam semesta selalu dalam kebahagiaan dan kemakmuran. Membicarakan soal keilmuan spiritual, memang akhir-akhir ini banyak diminati dari berbagai kalangan, muda ataupun yang sudah berumur. Itu menandakan bahwa sebenarnya kita sedang mengalami fase kebimbangan, kebingungan dalam kehidupan kita sendiri. Kebingungan dari masalah-masalah yang sedang kita hadapi sendiri. Dan dalam keilmuan spiritual memang ada yang membicarakan tentang ilmu tingkat tinggi, tingkat rendah. Di situ sebenarnya hanyalah sebuah ukuran dari sebuah pemahaman ataupun wadah pola pikir ini menjangkau atau tidak tentang keilmuan tersebut. Dibilang ilmu tingkat rendah karena yang bisa menjangkau pemikirannya hanya sampai di situ. Dibilang ilmu tingkat tinggi karena apa? Ilmuannya sudah menjangkau lebih dalam dari yang hanya jadi pemikiran orang-orang biasa. Sebenarnya di situ. Makanya tidak ada sebenarnya ilmu tingkat rendah, tingkat tinggi, tahapan-tahapan. Itu sebenarnya hanyalah ukuran untuk diri kita sendiri saja. Seberapa mampu kita mendalami keilmuan tersebut. Dan banyak sekali yang terbelenggu, terbawa oleh sesuatu yang diciptakan kita sendiri. Di sini ilmu yang paling ditakuti, ilmu yang dianggap ilmu tingkat tinggi. Contoh aja kayak ngerogoh sukmo, itu sudah dianggap ilmu tingkat tinggi untuk yang tidak paham. Tetapi untuk yang mampu memahami, itu ya hal biasa saja. Dan semua orang bisa melakukan ilmu itu, sebenarnya bisa. Ngerogoh sukmo, ogoh itu sendiri kan masuk. Sukma itu adalah rasa yang ada dalam diri kita. Ngerogoh sukmo berarti kita mendalami rasa yang ada dalam diri kita sendiri. Memahami diri sendiri, mengkaji diri sendiri, mengenal diri sendiri, itu namanya ngerogoh sukmo. Di saat orang mampu menguasai ngerogoh sukmo, dia akan mampu menguasai orang lain, mampu memahami perasaan orang lain. Karena apa yang ada dalam diri kita sebenarnya sama dengan apa yang ada pada orang lain tersebut. Yang dibutuhkan bukan tirakat, bukan mantra,
bukan kesaktian, tapi kesadaran diri kita untuk kembali ke diri kita sendiri. Semua orang bisa tanpa harus tirakat, asal apa? Sadar diri, memiliki kesadaran diri kembali. Kalau kita hidup, kalau kita ingin makmur, kalau kita ingin sukses, ya kita harus menyadari kehidupan kita sendiri. Apa yang kita rasakan, apa tujuanmu, dari mana kelahiranmu, di mana jati dirimu, itu ya harus disadari. Itu namanya ngerogoh sukmo. Orang yang tahu ini ya bisa santet, bisa pelet, guna-guna, bisa. Karena apa? Dia memahami dirinya sendiri. Raga itu sama, unsurnya sama, penciptaannya sama, komponennya ya sama, rasanya ya sama. Ya kalau orang sudah menguasai dirinya, iso ngerogoh sukmone dhewe, ya pasti bisa menguasai yang lainnya. Mau sampai bikin apa ya bisa. Itu sebenarnya kuncinya. Bukan karena harus tirakat sekian hari, ngerowot sekian hari, mutih sekian hari, mantranya ini, enggak. Itu hanya untuk mensugesti diri kita untuk kembali ke diri kita sendiri. Kalau ilmu masih terikat dengan cara tirakat, mantra ini, itu hanya sampai mengandalkan sugesti. Kalau sugesti kita tidak kuat, nggak jadi. Tetapi kalau kita mengandalkan pemahaman, pola pikir, pemikiran, kita benar-benar memakai wadah yang ada dalam diri kita untuk menampung keilmuan itu, ya kita paham. Kita harusnya paham. Semua orang bisa melakukan. Ternyata semua orang itu ya bisa nyantet orang tanpa terkecuali. Kenyataannya orang itu bisa mempengaruhi orang lain kok. Guna-guna itu kan mempengaruhi. Pengaruh itu kan guna-guna. Kita juga bisa menyuruh orang lain kok. Bahkan kita bisa menguasai orang lain di situ. Nah itu sebenarnya pemahaman itu. Ada lagi yang pemahaman kodam-kodam, hal-hal goib, sesuatu yang goib. Itu orang mudah tertipunya di situ. Dibingungkan sesuatu yang pada kenyataannya itu tidak ada, tidak bisa dibuktikan, dan orang-orang bingung untuk membuktikan. Dan sesuatu yang tidak nyata kok mau dibuktikan, ya sampai akan selalu kebingungan ke sana ke sini. Dan orang-orang yang merasa dirinya tahu itu pun belum tentu tahu dia. Contoh ngomong, kamu ada kodam leluhurmu, ini di sampingmu itu ada sosok ini. Yang ngomong itu sendiri tidak tahu. Tetapi dari omongannya itu bisa menjadi sugestimu, sehingga kamu masuk sugestinya dan mengikuti omongan orang tersebut. Tetapi kamu sendiri juga tidak bisa melihat sosok itu. Tetapi kalau sudah tertanam dalam program pikiranmu, kamu bisa ketemu sosok itu lewat mimpi, lewat halusinasimu, itu bisa. Nah itu yang membingungkan banyak orang sebenarnya. Orang itu bingung di situ, di ranah itu. Di ranah di mana di saat dia disuguhi ilmu, sebuah keilmuan, tetapi tidak bisa diwujudkan, hanya menjadi angan-angan. Toh kalau dia nanti bermahar, membayar, dia juga tidak bisa membuktikan. Jadi membayar tanpa bukti. Dia hanya merasa punya,
merasa punya, tetapi tidak melihat kepunyaannya itu sendiri. Itu kan membingungkan sebenarnya. Tetapi banyak yang mendalami. Karena apa? Terbawa perasaannya sendiri-sendiri. Kegawa rasane. Dari besarnya rasa itu lupa untuk berpikir bahwa sebenarnya dia sudah dibodohi sesuatu yang sebenarnya yang membodoh itu sendiri hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Untuk apa? Nominalnya. Ya kita tidak bisa membuktikan kok, terkecuali yang memberitahu itu bisa membuktikan. Kadang ada yang membuktikan dengan dimasukkan ke raga orang. Tidak ada. Yang dimasukkan apa dia juga tidak tahu. Tetapi orang yang merasa dimasuk itu sudah tersugesti sendiri. Jadi ya juga tidak bisa untuk pembuktian. Jadi situ yang harusnya disadari oleh orang-orang yang sedang seneng-senengnya dengan ilmu ini. Ada kodam pelunas hutang, itu kan sugesti. Amalan pelunas hutang itu sugesti. Ilmu pesugihan putih, mana ada pesugihan kok putih? Kan nggak ada sebenarnya di situ. Itu yang seharusnya kita cermati di saat kita mau belajar spiritual. Spiritual itu belajar kehidupan. Ilmunya ilmu ketuhanan, ilmu urip, kasunyatan. Bisa dibilang makrifat. Orang itu akan memiliki keimanan yang tinggi, akan memiliki keyakinan yang tinggi, akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi apabila sudah mampu kembali ke kesadaran dirinya sendiri. Itu nanti tidak akan mudah tertipu oleh orang lain, tidak akan mudah terbawa ke ranah-ranah itu. Nah, kalau ada amalan bisa membayar hutang, orang itu sudah nggak punya hutang semua. Ada pesugihan putih gitu, semua orang udah kaya. Nah, dari rasa kita yang pengen-pengen itu akhirnya apa? Ujung-ujungnya ya sampai nanti rugi sendiri, mengeluarkan, pengen dapat uang malah mengeluarkan uang. Ya lucu ini kok. Jadi nih sampean nanti. Nah, ilmu-ilmu tingkat tinggi itu sebenarnya semua bisa menguasai kalau kembali sadaran diri itu tadi. Makanya ada pelajaran meditasi itu sebenarnya lah kepasrahan untuk kembali ke diri kita sendiri, mengkaji diri kita sendiri, bukan untuk yang itu. Wong puncaknya manunggal. Orang meditasi itu puncaknya manunggal. Di saat manunggal sudah tidak ada yang tidak selesai. Tidak ada yang mengherankan. Tidak butuh amalan, tidak butuh mantra tirakat. Lah sudah manunggal kok. Masih membutuhkan. Kalau masih jauh membutuhkan. Kita jauh dengan anak kita masih membutuhkan HP untuk komunikasi, membutuhkan surat untuk memohon agar dapat sesuatu, itu masih butuh. Tapi kalau sudah manunggal, sudah dekat, tidak merasa dekat, sudah dekat dengan Gusti, yus gak butuh. Untuk apa? Mudah dekat toh. Tinggal ngomong. Nah, kesadaran itu yang jarang dimiliki oleh spiritual sekarang. Buka mata batin, buka cakra tubuh, buka kundalini, fase meditasi tahap 1, tahap 2, tahap 3, pesugihan putih, isi kodam. Nah, itu kan jadinya nanti sampai disuruh bermahar.
Kalau sampean sadar di situ itu sampean nanti pasti bermahar. Sampean akhirnya mengeluarkan uang untuk itu. Ini kalau sadar, bagus sampean dalami sedulur papat ya apa toh? Cari pencerah yang benar-benar. Jangan cari orang pinter. Kalau orang pinter sampean bisa dimanfaatkan. Cari pencerah yang benar-benar, yang bisa mencerahkan dari pemahaman itu. Ada yang buka kunci sedulur papat 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Lah 1 iku wis bayar, 2 bayar, 3 bayar. Sampai 10 ibaratnya sekali bayar 100, 10 akhirnya jadi 1 juta. Loh, sing goblok iki ya sapa? Yang goblok ya yang mau. Ya kalau memang dia berniat mencerahkan, berniat membagikan ilmu, pemahaman, wis ora ana 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 itu sudah ada, langsung dikasih tahu. Ini loh sedulur papat. Kalau memang dia tahu. Nanti ujung-ujungnya juga bingung. Yang mencerahkan sendiri juga bingung, belum tahu. Contoh lah, sedulur papat itu alwamah, supiah, mutmainah, amarah. Wujudnya ini, loh itu rasa kok diwujudkan. Itu tidak bisa. Logika saja lah, rasa manis itu sampai wujudkan, nggak bisa. Kalau sampai sebutkan bisa, karena apa? Sampai sudah diajarkan dari kecil kalau gula itu manis. Ketemu sampean, tapi kalau untuk mewujudkan manisnya nggak bisa. Gula itu tetap gula, manisnya di mana sampean nggak tahu tetap. Yang sampean tahu cuma gulanya. Manisnya ada dalam diri kita sendiri. Dari mana? Pikiran kita. Karena apa? Sudah dikasih tahu, diprogram sejak kecil kalau gula itu manis. Dan semua orang bilang kalau gula itu manis. Wujudnya tidak ada. Namanya ada. Karena apa? Semua orang meyakini. Semua orang sudah memastikan kalau kesepakatan kalau gula itu manis. Nah, kok ada warna-warnanya itu guys, dari mana, siapa yang mewarnai kan gitu. Kayak lucu juga orang itu belajar. Yang memberi pemahaman ya pokoknya yang dia dengar dulu saja, wis pokoknya ini, pokoknya ini. Sampai tirakat puasa mute 7 hari nanti sampai ketemu ini. Ketemunya itu loh. Kalau orang pinter, loh kenapa sampean suruh saya puasa? Nanti biar kamu ketemu sedulur papat. Loh sampean pernah ketemu belum? Itu kalau orang pinter. Sudah, apa wujudnya? Warna-warna itu halusinasimu. Yang benar wujudnya apa? Itu kata guruku, kata gurunya akhirnya. Terus buat apa sampai puasa mute tujuan? Lah yo lapar. Akhirnya lah orang yang pandai menerawang ini ya tingkat tinggi ya, penerawangan. Orang yang pinter menerawang, pinter memprediksi. Terawangan itu kan prediksi, kira-kira, bukan sebuah kepastian. Itu karena dia paham dengan dirinya sendiri. Di saat dia menghadapi orang, dia itu sudah sadar perasaannya dia itu bagaimana. Oh masalahnya itu segini, begini. Kalau dia nanti tak arahkan begini, nanti 1 tahun ke depan pasti gini. Karena itu bukan terus gini. Ada lihat kayak gambar katanya itu nanti setahun ke depan. Itu halusinasi Pak Bos. Loh, pemahaman ini yang susah sampai dapatkan. Semua orang pasti bilangnya gitu. Kalau kamu pengen sakti, kamu tirakatnya ini puasa ngerawat 41 hari. Terus nanti puncaknya apa Mbah? Ya, pokoknya kamu nanti sakti. Nah, sakti ini sakti yang bagaimana? Kalau kamu pengen ngobati orang, kamu harus pakai. Enggak. Orang itu bisa ngobati orang karena tahu cara ngobatinya. Bukan karena tirakatnya. Orang tirakat yang tidak tahu caranya, ya percuma tirakat.
Kalau mantra kasih ke air itu sugesti. Kalau yang masuk sugestinya sembuh. Yang nyembuhkan dirinya sendiri. Dari apa? Kekuatan pikirnya. Pikirannya ini tuh, kekuatannya. Karena aku sudah mendapatkan air dari simbah ini, aku nanti sembuh. Ya udah sembuh sampai. Bukan karena orangnya yang sakti. Sebenarnya di situ. Nah, makanya mari belajar pemahaman. Belajar paham. Jangan belajar pintar. Spiritual itu belajar memahami hidup, bukan pinter urip. Nek pinter urip itu belum tentu paham. Orang goblok itu makanannya orang pinter. Orang pinter itu masih dimakan orang paham, orang yang ngerti. Saman kalau masih tahapnya pinter, saman iso dibodohi karo wong sing paham. Karena dia paham. Contoh isi tenaga dalam gini. Kalau orang yang paham, ditertawain sama, disenyum-senyumin aja. Dia tahu masalahnya, sumbernya tenaga dalam itu dari mana, asalnya gimana, kok kamu kalau dikasih ini kok bisa bangkit tenaga dalam mau itu dari mana. Lah itu loh, belajarlah itu. Orang yang paling sakti itu yang pegang kunci. Kunci apa? Pemahaman dari sebuah keilmuan itu sendiri. Makanya berpikir kembali di situ. Ilmu tingkat tinggi itu sebenarnya tidak ada. Karena apa? Karena ada. Karena sampean tidak mampu memahami keilmuan itu sendiri. Jadi butuh sesuatu yang ekstra untuk sampean memahami. Tidak ada ilmu tingkat tinggi. Karena tingkatan ilmu itu tidak ada. Kalau ilmu itu yang mencipta adalah sang kuasa, berarti semua orang bisa memahami keilmuan itu. Karena apa? Kita semua juga makhluk ciptaan Maha Kuasa. Jika Tuhan Maha Adil, maka tidak akan ada yang dibedakan untuk menikmati apa yang Dia ciptakan, termasuk ilmu, termasuk dunia ini, isinya ini, semua bisa. Pemahaman itu yang harusnya sampean ketahui atau sampean sadari dalam diri sampean sendiri-sendiri. Kembali ke diri sampean sendiri. Sampean akan bisa menguasai apapun selama sampean mau kembali ke jati diri sampean yang sebenar-benarnya. Banggalah jadi dirimu sendiri dengan apa yang ada dalam dirimu sendiri. Di saat sampean sudah tidak mempunyai kepercayaan diri atau tidak bangga dengan dirimu sendiri, sampean akan terombang-ambing karena mengikuti pengen menjadi yang lainnya. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu sagung dumadi.